membuat video pembelajaran tentang pengertian garis singgung lingkaran. Sebelum memulai video pembelajaran, perkenalkan nama saya Desi Talenta Permata dan teman-teman saya. Saya Muhammad Fajar. Saya Gani Isnan. Saya Yeca Ameksa. Saya Veronica Sri Mustika. Saya Rizka Yulaika. Saya Clara Amelia. Sekian perkenalan singkat dari kami. Selamat menyaksikan video kami. Mengenai garis singgung lingkaran. Nah, sebelum ke definisi, kita perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Gambar A di sini memperlihatkan bahwa garis G ini menyinggung lingkaran di titik A. Nah, ini ya. Garis G ini tegak lurus dengan jari-jari OA. Nah, dengan kata lain, hanya terdapat satu buah garis singgung yang melalui satu titik pada lingkaran. Jadi, ini hanya bisa dibuat satu garis singgung saja ya untuk satu titik yang terletak pada lingkaran. Nah, kemudian pada gambar B, ini ada titik R yang terletak di luar lingkaran. Nah, kemudian garis L ini melalui titik R dan menyinggung lingkaran di titik P. Sehingga garis L ini tegak lurus dengan jari-jari OP. Nah, begitu juga dengan garis M yang melalui titik R ini juga menyinggung lingkaran di titik Q. Nah, di mana garis M ini tegak lurus dengan jari-jari OQ. Nah, dengan demikian dapat dibuat dua buah garis singgung melalui satu titik di luar lingkaran. Kalau tadi satu titik di lingkaran itu hanya bisa dibuat satu garis singgung, kalau terdapat satu titik di luar lingkaran itu bisa dibuat dua buah garis singgung. Oke, jadi garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik, di mana titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Dan setiap garis singgung lingkaran itu selalu tegak lurus terhadap jari-jari yang melalui titik singgungnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung panjang garis singgung yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Garis AB dan BC itu adalah garis singgung lingkaran yang berpusat di titik O ya, di mana panjang OA itu sama dengan panjang OC. Nah, OA dan OC itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, oleh karena garis singgung itu selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran, maka panjang garis singgung AB yang ini dan garis singgung BC itu dapat dihitung dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, coba perhatikan segitiga OAB, di mana ini siku-sikunya di A ya. Nah, pada segitiga OAB ini berlaku teorema Pitagoras untuk mencari garis singgung AB. Nah, sebelumnya dalil dari teorema Pitagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C-nya itu adalah sisi miring. Nah, di sini berarti sisi miringnya yang mana? Yang OB ya. Sehingga kita tulis di sini OB kuadrat itu akan sama dengan OA kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, karena kita mau mencari rumus garis singgung yaitu AB, maka AB kuadrat itu bisa kita cari sama dengan OB kuadrat dikurangi OA kuadrat. Nah, selanjutnya pada segitiga OCB pun juga berlaku teorema Pitagoras untuk mencari panjang garis singgung BC. Nah, di sini berarti yang jadi sisi miringnya itu sama ya, OB. Sehingga OB kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah OC kuadrat. Untuk mencari BC, berarti BC kuadrat itu sama dengan OB kuadrat dikurangi OC kuadrat. Nah, OA di sini dan OC di sini itu keduanya merupakan jari-jari lingkaran tersebut ya. Sehingga AB itu sama dengan BC. Sehingga kalau kita jabarkan lagi yang ini, AB kuadrat itu sama dengan OB kuadrat dikurangi R kuadrat. Ya, sehingga AB-nya itu sama dengan akar dari OB kuadrat dikurangi R kuadrat. Begitu juga dengan yang ini. Berarti BC kuadrat itu sama dengan OB kuadrat dikurangi R kuadrat. Sehingga BC-nya sama dengan akar dari OB kuadrat dikurangi R kuadrat. Ternyata di sini AB itu sama dengan BC ya, yaitu OB akar dari OB kuadrat dikurangi R kuadrat.
Nah, berdasarkan uraian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kedua garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran itu mempunyai panjang yang sama. Oke, perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada sebuah lingkaran ya, di mana diketahui jari-jari lingkaran tersebut adalah 5 cm dan panjang OB-nya adalah 13 cm. Tentukan A panjang garis singgung AB dan luas segitiga OAB. Oke, berarti pada segitiga OAB ini berlaku teorema Pitagoras sehingga AB kuadrat itu sama dengan OB kuadrat dikurangi R kuadrat ya. Oke, kita masukkan di sini OB-nya adalah 13, berarti AB sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi R kuadrat, R-nya 5, berarti 5 kuadrat. Sama dengan, nah 13 kuadrat yaitu 169 dan 5 kuadrat itu adalah 25. Sehingga akar dari 169 dikurangi 25 yaitu akar dari 144. Berapa nilai dari akar 144? Ya, 12. Jadi panjang AB-nya atau panjang garis singgung lingkaran tersebut adalah 12 cm. Oke, cukup mudah ya. Jadi ini sebetulnya materi garis singgung lingkaran ini berhubungan sama materi teorema Pitagoras. Jadi untuk mencari garis singgungnya kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Pertanyaan selanjutnya yaitu luas segitiga OAB. Nah, rumus dari luas segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2 ya, atau setengah kali alas kali tinggi. Nah, berarti di sini yang jadi alasnya adalah OA dan tingginya adalah AB. Sehingga ini luas segitiga OAB itu sama dengan 1/2 dikali 5 dikali 12. Nah, AB di sini kan sebagai tinggi dari segitiga. Nah, ini bisa kita coret, 12 dibagi 2 dapat 6. 6 dikali 5 yaitu 30. Jadi luas segitiga OAB adalah 30 cm persegi. Oke, contoh soal yang kedua adalah diketahui AB dan BC ini adalah garis singgung lingkaran dengan jari-jari 6 cm. Kemudian panjang OB-nya adalah 10 cm. Hitunglah panjang garis singgung AB. Nah, berarti ini AB sama dengan akar dari OB kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Berarti di sini akar dari 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Nah, 10 kuadrat yaitu 100 dan 6 kuadrat yaitu 36. Akar dari 100 dikurangi 36 yaitu akar dari 64. Nah, berapa nilai dari akar 64? Ya, 8 cm. Jadi panjang AB atau panjang garis singgung AB-nya adalah 8 cm. Soal berikutnya, di sini AB adalah garis singgung lingkaran dengan panjangnya yaitu 24 cm. Jika panjang OB adalah 26 cm, hitunglah jari-jari lingkaran tersebut. Nah, jadi untuk mengerjakan soal-soal garis singgung lingkaran ini, kalian fokus apa yang ditanyakannya ya. Jadi sebenarnya ini hanya diubah yang ditanyainya aja. Kalau tadi kan yang ditanyainya garis singgungnya, kalau sekarang adalah jari-jarinya. Kita lihat jari-jari di sini kan merupakan sisi tegak ya, sama seperti garis singgungnya. Berarti rumus Pitagorasnya sama, yaitu akar dari kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi tegak yang satunya lagi. Berarti di sini untuk mencari OA itu sama dengan OB kuadrat dikurangi AB kuadrat. Oke, jangan lupa diakarkan. Nah, sehingga kita masukkan angka-angkanya nih. Berarti akar dari 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Yaitu 26 kuadrat adalah 676 dan 24 kuadrat adalah 576. Nah, kita kurangkan sehingga hasilnya adalah akar 100. Nilai dari akar 100 adalah 10. Sehingga jari-jari lingkaran tersebut adalah 10 cm.
Di video kali ini kita akan bahas latihan 2.2 ya dari buku paket halaman 65. Kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jika jari-jari lingkaran A 7 cm, kemudian titik P berjarak 25 cm dari titik A. Coba kita cek dulu gambarnya. Titik A itu adalah pusat lingkaran ya. Kemudian di soal diketahui jari-jari lingkaran ini 7 cm. Berarti panjangnya AB ini sama dengan 7 cm. Langsung kita lengkapi gambar soalnya ya supaya memudahkan kita. Kemudian titik P ya katanya berjarak berapa? 25 cm ya terhadap titik A. Berarti panjang ruas garis AP ini sama dengan 25 cm. Yang ditanyakan berapa panjang garis singgung PB. Ini titik P, kemudian ini titik B. PB ini adalah garis singgung. Berarti sudut yang terbentuk antara garis singgung dengan jari-jari itu pasti 90 derajat. Pasti saling tegak lurus ya. Berarti sekarang kita punya segitiga siku-siku ABP ya. Nah, kita punya segitiga siku-siku ABP ya. Karena ini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras ya kan. Yang menjadi sisi miring di sini adalah AP ya. Sisi miring itu adalah sisi yang terletak di depannya sudut siku-siku. Berarti ya langsung saja kita tulis ini menurut teorema Pitagoras AP kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah PB kuadrat ya. AP-nya diketahui 25, ini berarti 25 kuadrat. Kemudian AB-nya diketahui 7 cm, berarti di sini 7 kuadrat. Lalu yang ditanyakan ini adalah PB ya. Nah, ini PB kuadrat. Kemudian 25 kuadrat itu kan 625, 7 kuadrat itu 49. Nah, kemudian ditambah PB kuadrat. Lalu 49 ini kita pindah ke kiri. Ya, jadinya minus. Nah, 625 dikurang 49 sama dengan PB kuadrat. Langsung kita balik aja ya. PB kuadrat itu sama dengan 576. Maka PB itu sama dengan akar 576 sama dengan 24 ya. Satuannya dalam cm. Artinya panjang ruas garis PB ini sama dengan 25 cm ya, gampang ya. Kita ke soal nomor 2. Pada gambar berikut BD dan CD ya adalah garis singgung lingkaran A. Nah, ini PB, ini BD ya, kemudian yang ini adalah CD. Dua-duanya adalah garis singgung. Jika sudut BAC yang ini ya diketahui 147 derajat, tentukan berapa besarnya sudut BDC yang ini. Nah, ini coba kita lengkapi dulu gambar soalnya ya. Jadi yang ditanyakan adalah sudut BDC. Kita misalkan X. Kemudian karena BD dan CD keduanya adalah garis singgung, maka sudut yang ada di sini dan di sini itu pasti 90 derajat. Karena keduanya saling tegak lurus ya dengan jari-jari lingkaran. Berarti sekarang kita punya segi 4 ABCD. Oh ya, sudut BAC ini di soal diketahui 147 derajat. Nah, karena kita punya segi 4 ya, segi 4 ABCD, kita tahu bahwa jumlah keempat sudut dari setiap segi 4 itu totalnya adalah 360 derajat. Nah, kita ikuti saja. Berarti untuk sudut ABD lalu kita jumlahkan dengan sudut BDC, ini yang ditanyakan ya. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan sudut DCA, lalu ditambah dengan sudut BAC, itu harus sama dengan 360 derajat ya. Yang ditanyakan adalah sudut BDC, ini yang ditanyakan ya. Berarti langsung aja kita masukkan data-datanya ya. Sudut ABD ini kan 90 derajat tegak lurus. Kemudian sudut BDC kita misalkan X, lalu sudut DCA ini juga 90 derajat. Ya kan? Sudut BAC 147 derajat sama dengan 360 derajat ya.
Berarti nanti X itu akan sama dengan 360 derajat dikurang 90 derajat dikurang 90 derajat kemudian dikurang 147 derajat. Ya, ini kita pindah ke kanan semuanya, makanya tandanya berubah menjadi negatif. Ini negatif, ini negatif, ini negatif. Kalau ini tandanya tetap. Ya. Oke, tinggal dihitung. Jadi kalau 90 ditambah 90 itu kan 180 derajat. Kemudian kalau 360 dikurangi 180 itu ya sama dengan 180. 180 dikurang 147 itu akan sama dengan 33 derajat. Nah, ini jawabannya. Ya, karena X sama dengan 33 derajat, maka besarnya sudut BDC, nah yang ini juga sama dengan 33 derajat. Pertama, Ya. titik P dan Q adalah titik singgung lingkaran dengan pusat O. Jika OR sama dengan 25 cm dan OP sama dengan 7 cm, maka panjang QR adalah, oke, mari kita lihat gambar yang sudah diberikan. Sama-sama kita ketahui QR adalah garis singgungnya atau panjang garis singgungnya, di mana letak sikunya di sini. Ya, ingat kembali, kalau dia ada siku, maka berkaitan dengan segitiga siku-siku. Maka berkaitanlah juga dengan teorema Pitagoras. Di video sebelumnya di materi saya jelaskan ya, bahwasanya untuk mencari si panjang garis singgung itu sama aja mencari tinggi pada teorema Pitagoras. Ya, maka lihat kembali video sebelumnya. Jadi si QR itu sama dengan B atau tinggi pada segitiga siku-siku. Gitu ya. Sebelumnya kita buat dulu sih apa-apa aja yang diketahui dari soal. Dari soal ini diketahui kalau OR kalau OR panjangnya adalah 25 cm dan panjang OP adalah 7 cm. Nah, yang ditanya adalah QR. Oke. Di awal sudah saya jelaskan bahwa QR adalah panjang garis singgung. Nah, untuk mencari panjang garis singgung sama aja kita mencari tinggi pada teorema Pitagoras, gitu ya. Maka tinggi apa rumusnya? B sama dengan akar C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Gitu ya. Tingginya adalah si QR. Maka kita buat di sini QR sama dengan akar. Nah, C-nya yang mana? C-nya yang 25 cm ini ya, yang OR-nya. Maka OR pangkat 2 dikurang alasnya yang mana? Jelas alasnya adalah yang QO ya. QO pangkat 2. Oke, kita masukkan angkanya sekarang. Akar OR-nya 25 ya, 25 pangkat 2 dikurang QO. Nah, QO-nya belum diketahui. Dari soal yang diketahui adalah OP. Coba kita lihat. OP itu adalah jari-jari dan QO juga jari-jari. Ingat, pada lingkaran panjang jari-jarinya itu sama semua. Hal ini mengakibatkan panjang OP itu sama dengan panjang QO. OP berapa? 7 cm, otomatis QO juga 7 cm ya. Maka di sini kita buat 7 pangkat 2. Oke, kita punyalah di sini akar 25 pangkat 2 adalah 625 dikurang 7 pangkat 2 adalah 49. Maka akar 625 dikurang 79 adalah 576. Oke, akar dari 576 adalah 24 cm. Maka panjang QR-nya ya, panjang QR-nya adalah 24 cm. Oke, ini dia contoh soal pertama. Kita masuk ke soal 2. Nah, ini dia contoh soal 2. Bila QR adalah garis singgung, maka panjang PR adalah, oke, jadi ada gambarnya ya. Katanya QR, dari soal dikasih tahu QR adalah garis singgung. Oke, ini dia. Kita buat dulu apa-apa aja yang diketahui dari soal. Dari soal kita ketahui panjang dari QR-nya ya, panjang dari QR-nya
adalah 48 cm dan panjang QP lah ya. QP-nya adalah 52 cm. Tuh. Nah, yang ditanya adalah PR. Oke, ini dia. Lihat, PR itu apa? Ya, PR itu nih ya adalah jari-jari. Ya, ingat untuk materi panjang garis singgung ini kita atau berkaitan sama teorema Pitagoras, di mana si QR-nya adalah B ya atau tinggi, lalu QP-nya adalah C atau sisi miring. Nah, berarti QP, nah berarti PR itu adalah A atau alas. Maka untuk menghitung PR atau mengetahui panjang PR, kita menggunakan rumus alas pada teorema Pitagoras. Jadi rumus untuk mencari alas ya, alas sama dengan akar C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, alasnya adalah si PR ya. Maka PR sama dengan akar C-nya adalah si QP, maka QP pangkat 2 dikurang B-nya adalah si QR ya. QR pangkat 2 sama dengan kita masukkan angkanya ya. Oke. QP-nya adalah 52, jadi 52 pangkat 2 dikurang QR-nya adalah 48, jadi 48 pangkat 2 sama dengan akar 2704 dikurang 2304. Nah, oke, sama dengan akar 2704 dikurang 2304 adalah 400. Nah, akar dari 400 adalah 20. Inilah Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.